Kalau dengan makeup itu outer beauty. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan Miftahul Liqa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Semoga kita mudah dalam menjawab pertanyaan malaikat nanti. Amin. Para santriwan dan santriwati yang saya muliakan, sebelum kita mulai ada 5 pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama adalah alhamdulillah jumlah santri kita meningkat. Sekarang sudah 109 orang. Yang meningkat online, yang baru ada dari Medan ya dan dari tempat lain. Oh, sudah 110. Ya, nambah lagi ya. Alhamdulillah. Dan ini juga promosi pesantren kita sudah dilakukan di Masjid As-Sofia. Ya, jadi pengurus masjidnya minta ke saya, Ustaz, ini kita perlu promosikan pesantren lansia ini ya. Mereka sebutnya pesantren lansia, saya bilang nggak apa-apa lah, yang penting pesantren ya. Nah, kemudian ini untuk mentertibkan ya, untuk mentertibkan mana yang santri, mana yang bukan santri. Jadi santriwan santriwati nggak usah di-share linknya ke teman-temannya. Jadi kalau temannya mau dapatkan itu, bilang jadi santri dulu. Kita bukan pengajian biasa, bukan. Kita bukan pengajian umum kemudian di-share linknya, bukan. Kita pesantren. Pesantren ini pembinaan. Ada mata pelajarannya. Walaupun gak ada ujiannya. Ya, tapi ini pembinaan. Jadi kita nggak tahu kalau kemudian yang hadir di link ini siapa ya. Lihat jadwal dari daftar santri nggak ada gitu misalnya, ya. Jadi nggak usah di-share linknya ke teman-temannya. Kalau teman-temannya minta, bilang jadi santri dulu. Nanti dapat nomor induk santri, baru linknya diberikan gitu. Supaya bertambah juga santri kita, ya, untuk yang online ya. Nah kemudian pengumuman yang keempat, ada undangan cucurak kepada seluruh santri, baik santriwan maupun santriwati, untuk makan ikan di kolamnya Pak Yulianto tanggal 15 Februari hari Sabtu. Lah masih lama, justru dari sekarang diumumkan biar siap-siap. Kalau nanti mendadak, aduh mendadak Ustaz, udah banyak acara. Ya. Sekarang tanggal berapa? 13 Januari. Ini acaranya 15 Februari. Catat tanggalnya ya. 1 bulan lagi, hari Sabtu, makan ikan sepuasnya kata Pak Yulianto. Di kolamnya langsung diambil ikannya dari kolam. Di mana itu? Di Cinangneng. Cinangneng, dekat Dermaga itulah, Dermaga kesana dikit. Nanti kalau makan durian yang terakhir Pak Didik Haryanto. Ya, jadi habis kita makan ikan, makan durian. Udah ada sponsornya semua, tenang aja. Nah kemudian yang terakhir pengumuman, insya Allah kita akan mengadakan Isra Mi'raj pada tanggal 27 Januari ya, di masjid ini jam 9 pagi dengan penceramahnya Dr. Haji MS Kaban ya. Dan ini mohon maaf saya tidak bisa hadir karena 27 Januari
saya di Madinah. Ya. Jadi saya tidak bisa hadir. Nanti ada wakil ketua ya, ada Pak Ancep yang akan memberikan sambutan di acara ini ya. Jadi 26 itu saya dengan teman-teman yang umroh sudah di airport 26 malam, sebab pesawatnya terbang jam 00.40 tanggal 27 ya. Jadi tengah malam pesawatnya berangkat. Jadi 27 itu kan Isra Mi'raj kita tanggal merah ya. Jadi tanggal merah itu kita laksanakan peringatan Isra Mi'raj ya. Nanti dikomandani oleh Pak Ancep Lukman insyaallah. Itu saja barangkali untuk 5 ya. Mohon dicatat yang wabil khusus yang cucurak ya. Supaya dari jauh-jauh hari gitu. Jadi jangan ada agenda lagi gitu. Dikosongin gitu. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Baik, santriwan dan santriwati, baik yang offline maupun yang online, baik yang dari luar negeri, baik yang dari dalam negeri, ya dari Malaysia dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas wakaf uang untuk kemandirian masjid, ya. Nah ini hari Ahad yang lalu saya dengan teman-teman ketemu Pak JK, ya, saya Pak Joko, Pak Muksin, Pak Hendro, Pak Yulianto, itu ketemu Pak Yusuf Kalla ya di Jakarta. Lalu saya katakan kepada Pak Yusuf Kalla, insya Allah mulai Ramadan ini Dewan Masjid Indonesia Pusat akan membuat pelatihan wakaf uang untuk kemandirian masjid. Nah sebelum di launching bulan Ramadan kita bahas dulu di pesantren kita ini ya. Nah jadi ini semacam dana abadi ya untuk kemandirian masjid ya. Jadi banyak persoalan masjid-masjid itu sulit dalam pembiayaan ya. Kita saja masjid kita saja itu tiap bulan defisit 5 juta tiap bulan ya. Nah ini kita harus pikirkan bagaimana 5-10 tahun lagi tetap eksis. Jangan sampai bankrupt. Tahu nggak bankrupt? Bangkrut ya. Eksis. Nah itu makanya kita harus pikirkan. Jadi bagaimana caranya kita harus buat dana abadi masjid. Ya sebenarnya nanti dikelola oleh yayasan. Ya karena yayasan itu kan punya masjid, punya musola. Jadi nanti tidak hanya dana abadi masjid, juga dana abadi musola. Dana abadi pesantren karena kita ada di masjid. Dana abadi TPA karena TPA ada di masjid. Ya, kalau TK tidak karena dia gedung sendiri, manajemen sendiri. Jadi yang ada di masjid itu nanti dikelola dengan dana abadi ini. Ya, target kita 10 tahun terkumpul 1 miliar nih. Ya, dana abadi ini. Nanti kita pikirkan gimana caranya. Apa itu wakaf uang ya? Jadi kalau istilahnya wakaf uang atau dana abadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya endowment fund, itu belum dikenal di zaman Rasulullah ya. Jadi wakaf uang itu baru dipraktekkan awal abad kedua Hijrah. Jadi 100 tahun setelah Rasulullah hijrah barulah ada istilah wakaf uang. Sebelumnya nggak ada. Jadi di zaman Rasul itu yang namanya wakaf itu ya wakaf tanah, wakaf bangunan ya. Pokoknya yang sifatnya itu adalah fixed asset ya, atau aset yang tidak bergerak ya. Nah, siapa yang pertama kali mempopulerkannya? Imam Az-Zuhri. Ya, Imam Az-Zuhri ini wafat tahun 124 Hijrah. Beliau adalah salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar Tadwinul Hadis. Memfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Ya, jadi Imam Az-Zuhri lah yang pertama sekali mempopulerkan wakaf uang. Cuman dulu karena uangnya emas, ya wakaf emas, ya kan? Dulu kan uang tidak kertas. Kalau nggak emas, perak. Ya. Makanya dulu namanya dinar. Kemudian
Kalau perak dirham. Kalau fulus apa? Fulus. Fulus. Fulus itu uang tembaga. Kalau kita koin dulu ya. Dulu ada 100 perak atau koin, sekarang 500 perak. Itu namanya fulus. Jadi paling tinggi dinar karena emas. Nomor 2 dirham, perak. Nomor 3 fulus. Nah, fulus ini enggak ada di zaman Rasul. Fulus ini ada di zaman dinasti Mamluk. Ya. Jadi fulus tidak dikenal dalam istilah uang dalam istilah Islam, tidak. Apalagi uang kertas. Uang kertas sama sekali nggak dikenal ya. Jadi uang kertas ini produk peradaban Barat ya. Kalau kita uang emas, makanya ibu-ibu kalau nabung emas aja bu, udah aman. Ya karena itu ajaran Islam kita, emas perak udah. Ya. Nah, di Turki pada abad ke-15 Hijrah, praktik wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah-tengah masyarakat. Yang saya bahas minggu lalu di kota Bursa wabil khusus ya, 300 tahun itu wakaf uang populer, bertahan ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu wakaf uang? Kok uang diwakafkan ya? Nah, wakaf uang itu uangnya yang kita wakafkan. Jadi kalau saya wakaf uang 100 juta, yang 100 juta ini yang saya wakafkan. Tidak boleh berkurang uang 100 juta ini sampai kapanpun. Gimana caranya? Kita investasikan. Kemana? Kan nanti kalau usaha bisa rugi Ustaz, bisa hilang. Jangan yang usaha bisa ada peluang rugi. Makanya kebanyakan orang menginvestasikannya di deposito syariah. Ya, yang banknya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi ketika banknya bangkrut, uangnya tetap balik. Ya. Atau yang paling aman adalah di sukuk negara. Ya, kalau deposito syariah masih agak sedikit, di sukuk negara agak besar. Kalau mau investasinya besar, bisa tempat lain tapi risikonya besar. Ya, bisa uangnya kurang, bisa uangnya bertambah banyak, ya. Nah, hasil keuntungannya lah yang kemudian kita ambil. Untuk apa? Untuk biaya pesantren, untuk biaya masjid, untuk biaya mushola dan lain sebagainya. Hanya keuntungannya. Nah, ini. Jadi kalau 100 juta diinvestasikan, misalkan dapat setahun 5 juta misalnya. 5 juta itu yang kita pakai untuk biaya-biaya. Nah, makanya kita perlu 1 miliar supaya dapat uang 50 juta. Gitu ya. Nah, jadi itu konsepnya ya. Nah, alhamdulillahnya fatwa wakaf uang ini itu sudah ada di Indonesia ini. Ya. Jadi fatwa wakaf uang ini diluncurkan tanggal 11 Mei tahun 2002. Ya. Jadi sudah berapa tahun tuh? 22 tahun. Ya. 22 tahun sudah ada fatwa wakaf uang di Indonesia ini. Ya. Jadi wakaf uang ini adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang, bisa seseorang, bisa sekelompok orang, bisa lembaga atau badan hukum. Dalam bentuk apa? Uang tunai, ya. Uang tunai. Termasuk surat-surat berharga, ya. Saham boleh. Kalau saham saya wakafkan berarti itu masuk dalam bentuk wakaf uang. Emas saya punya emas saya wakafkan itu termasuk dalam bentuk wakaf uang. Ya. Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Ya. Kita nggak boleh buat peternakan babi dari wakaf hasil wakaf uang, tidak boleh ya. Yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi tetap dia seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya, bolehnya wakaf uang. Pertama, pendapat Imam Az-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh. Dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha dan keuntungannya disalurkan kepada penerima manfaat, ya. Itu dia. Jadi dibuat usaha lalu keuntungannya dibuat untuk manfaat, ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ya, mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi,
ya, itu membolehkan wakaf uang dinar dan dirham, ya. Jadi mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham atas dasar istisnan bil urfi, ya, berdasarkan asar daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini hanya sebagian yang membolehkan wakaf uang, sebagian lagi tidak membolehkan. Ini di Indonesia, ya. Indonesia ini kan mazhabnya Syafi'i. Ya, jadi di beberapa pondok kadang-kadang kalau saya bicara wakaf uang, mereka nggak terima. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Di zaman Rasul nggak ada ustadz wakaf uang, katanya. Betul juga memang. Nah, itu ya. Tapi kan kita bilang ini memang baru ada pada abad kedua. Dan nanti kita lihat lembaga-lembaga dunia mengakui kok. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini semua ada kitabnya, semua ada rujukannya, ya. Jadi kalau sebagian ulama mazhab Syafi'i itu membolehkan wakaf uang, itu ada dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, ya, yang ditulis oleh Al-Mawardi, ditahqiq oleh Dr. Mahmud Matraji, ya. Nah, yang keempat, ini dia, ya, keputusan lembaga fikih OKI. OKI ini kan negara-negara Islam. Ya, jadi negara-negara Islam punya organisasi namanya OKI. Nah, OKI itu punya lembaga fikih. Nah, lembaga fikih OKI itu membolehkan wakaf uang dengan keputusan nomor 140. Kemudian lembaga syariah internasional di Bahrain juga namanya EYFI juga membolehkan wakaf uang. Ya. Jadi dunia sekarang sudah membolehkan, gitu ya. Nah, makanya kemudian Indonesia pun menganut pemikiran membolehkan, pendapat untuk membolehkan. Yang kelima, undang-undang wakaf yang membolehkan wakaf uang, ya. Undang-undang wakaf itu sudah hukum positif, ya. Undang-undang nomor 1 tahun 2004. Nah, bagaimana wakaf uang dan regulasinya di Indonesia? Nah, wakaf uang ini berupa harta benda bergerak dengan mata uang rupiah. Jadi kalau ada orang yang mau berwakaf di Al-I'tisam dengan dolar, kita anjurkan untuk ditukar ke rupiah. Ya, tidak dalam mata uang asing karena menyalahi undang-undang, ya. Nah, kemudian pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melakukan investasi pada produk-produk lembaga keuangan atau instrumen keuangan syariah. Ini dia, ya. Jadi tadi itu yang dijamin keutuhannya, karena wakaf itu tidak boleh berkurang. Ya, tadi seperti saya bilang, kalau kita wakaf 100 juta sampai kapanpun nggak boleh jadi 90 juta itu uang. Terus jadi 100 juta. Kalau bertambah bagus. Misalnya kita wakaf 100 juta. Dalam setahun untungnya 5 juta. Yang kita pakai cuma 3 juta, yang 2 juta tambahkan lagi ke 100. Berarti tahun depan laporannya 102 juta. Itu boleh. Jadi penambahan wakaf dari hasil keuntungan. Ya. Nah, itu yang terjadi di Kota Bursa selama 300 tahun, ya. Jadi hasilnya dimasukin, berkembang lagi, berkembang lagi, jadi terus berkembang. Ya. Ini dia yang saya bilang, aset wakaf baru menjadi aset wakaf yang sudah ada. Nah, apa manfaat wakaf uang? Nah, ya. Jadi manfaat wakaf uang ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Perorangan kah, organisasi kah, yayasan kah, badan hukum kah boleh. PT boleh berwakaf, boleh. CV boleh. Karena dia badan hukum. Perkumpulan boleh. Himpunan alumni, kalau ada dia punya badan hukum perkumpulan boleh. Ya. Nah, setoran dan jangka panjang setoran dan jangka waktu fleksibel, ya, bisa abadi, bisa berjangka, ya. Jadi wakaf uang ini bisa, saya mau wakaf uang 1 juta tapi 2 tahun aja. Maksudnya, ya setelah 2 tahun saya ambil lagi uang saya yang 100 juta. Boleh. Gitu. Jadi nggak hilang uangnya. Ya. Nah, ini bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pahala dari uangnya tanpa ingin uangnya hilang. Kalau yang terbaik semuanya diwakafin, gitu kan. Tapi kalau dia nggak mau, saya mau invest lagi nih. Misalkan dia punya ada rencana 5 tahun lagi saya mau invest tertentu.
Nah sekarang udahlah saya cari pahala dulu, boleh. Ya, uangnya banyak misalnya ya, nah, boleh itu. Nah kemudian dana tidak berkurang, ya tadi ini adalah sarana investasi akhirat dengan manfaat untuk kesejahteraan sosial. Ya, nah pertanyaannya adalah di mana peran masjid? Ya, pertama masjid itu menjadi nazir wakaf uang. Ya, alhamdulillah Al-I'tisam ini sudah dapat izin nazir wakaf uang tahun 2022. Ya, langsung ketika itu ketuanya langsung menghantarkan ke sini, ya. Ketua Badan Wakaf Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Nuh, langsung itu di lantai atas itu. Ya, tapi dulu belum sebagus ini masjidnya. Masih yang lama, ya. Itu beliau langsung nyerahin. Ya, sertifikatnya itu. Nah, itu yang mau kita sekarang mulai start ya. 2025 ini kita start untuk wakaf uang ini, ya. Dan lalu menyalurkan hasilnya untuk operasional masjid. Ya, harapan kita dalam jangka panjang defisit masjid itu tidak boleh terjadi dalam jangka panjang. Ya. Dalam jangka pendek sekarang ini ya karena memang gitulah keadaannya, akhirnya kita buka peluang kepada donatur untuk berdonatur. Dan kemarin kita udah rapat ya, pembina, pengawas, pengurus rapat, keputusannya semua pembina dan semua pengawas berdonasi sebulan 500.000. Ya, pengurus ada beberapa, ketua, wakil ketua itu sudah komitmen per bulan 500.000. Itu jangka pendek kan? Ya, jangka panjang kita harus siapkan. Ya. Nah, kemudian penyaluran manfaat kemana aja? Nah, kita sudah atur nih dalam peraturan BWI nomor 4 tahun 2010 pasal 9 ya. Penyaluran hasil wakaf itu pertama program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan, MCK dan masjid. Nah, jadi misalnya kita mau bangun ini, ya ada uangnya, ada bangun. Mungkin ada uangnya, bangun, gitu ya. Gitu. Nanti insya Allah ini 11 ini halaman kita 9 nanti kita akan buat amal usaha. Kemarin sudah diukur 12 kali 5 ya. Pak Hendro ada berapa? 12 kali 5,3 luasnya. Jadi 60 meter persegi. Nanti dindingnya kaca semua. Kita akan buat wakaf Mart Al-I'tisam ya. Wakaf Mart Al-I'tisam. Jadi nanti jemaah masjid belanjanya ke situ, jangan ke Alfamart lagi. Jangan ke Indomaret lagi, ya, ke Wakaf Mart Al-I'tisam ya. Nanti kita akan kerjasama dengan Mart mereka setiap Jumat. Mereka namanya Al-Kausar Mart karena dipakai nama masjidnya. Kita juga nanti begitu. Milik saya bukan milik pengawas, bukan milik pembina, ini milik umat. Jadi namanya Ummul Qura Muara Istiqomah. Ini yang sudah kita atur dalam peraturan BWI ya. Ini yang sudah kita atur dalam peraturan BWI ya. Lalu yang ketiga, program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui. Nomor 4, program ekonomi berupa pembinaan dan modal bantuan usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas. Nah, nomor 4 ini kita bisa gunakan nanti. Hasil wakaf uang kita bisa gunakan untuk pengembangan wakaf Mart Al-I'tisam. Nomor 2, 3 kita enggak inilah. Kita belum ke arah sana. 1 kita ke sana, 4 kita ke sana, lalu 5 kita ke sana. Program dakwah berupa penyediaan dai dan balik bantuan guru, bantuan imam masjid, marbot dan sebagainya. Nanti kalau bisa gaji imam pelan-pelan kita naikin ya. Gaji marbot pelan-pelan kita naikin ya, pelan-pelan tergantung kemampuan. Ya. Itu dari mana nanti? Dari hasilnya. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana contoh wakaf uang untuk dana abadi pendidikan. Jadi nanti kita buat nanti judulnya wakaf uang untuk dana abadi Masjid Al-I'tisam ya. Nama programnya nanti itu. Ya, kemarin kita sudah rapat dengan bersedekah.com lewat Zoom ya, ada pengawas ada, pembina ada, pengurus ada dan dari pihak manajemen bersedekah.com. Jadi bersedekah.com ini Bu, itu semacam fundraising, semacam marketingnya untuk
mengumpulkan wakaf lebih banyak karena menggunakan teknologi. Ya, Bapak Ibu punya HP? Punya? Ada kuotanya nggak? Nah, coba dibuka bersedekah.com di Google nih, coba. Bersedekah.com. Coba bersedekah.com di Google. Kalau bawa HP ya. Biar yakin ya, biar yakin programnya sudah ada ya. Nanti insya Allah kita akan launching di bulan Ramadan ini untuk dana abadi Masjid Al-I'tisom dengan menggunakan platform bersedekah.com. Sudah dibuka? Terbuka nggak? Ada nggak bersedekah.com-nya? Ada ya. Tampilannya seperti ini kan? Nah, ini dia tampilannya ya. Coba dibuka. Udah, buka ada. Ya, seperti Bu Nani udah betul. Nah, ini ya, coba kita lihat di sini ada 4, Bu. Ada 4 pilihan. Pertama ada donasi. Ya, donasi ini berarti ya donasi lah. Ya. Yang kedua zakat. Nah, ya. Biar zakat juga bisa di sini. Yang ketiga sedekah. Yang keempat wakaf, paling kanan wakaf. Betul ya? Nah, sekarang coba klik yang wakaf. Nah, klik yang wakaf. Wakaf, klik. Nah, udah ya. Yang muncul apa? Jenis-jenis wakaf kan? Di situ ada wakaf melalui uang, ada wakaf dakwah. Coba digeser lagi ke kanan. Ada wakaf kesehatan, ada wakaf pendidikan, wakaf MMBI, wakaf ekonomi, wakaf sosial, wakaf produktif, wakaf saham, wakaf uang, wakaf suku. Nanti kita buat programnya wakaf uang. Nah, sekarang klik wakaf uang. Klik wakaf uang. Nah, klik wakaf uang. Klik wakaf uang, nanti munculnya begini. Udah diklik wakaf uang. Nah, begitu diklik wakaf uang, nah ini macam-macam nih ya. Ada gerakan Indonesia berwakaf untuk kemaslahatan umat. Sudah terkumpul berapa? 6,5 miliar. Jadi kalau pakai platform, kita bisa seluruh Indonesia, kita bisa ajak untuk berwakaf teman-teman kita, saudara-saudara kita, kolega kita, ya, macam-macam nih. Nah, ada yang nomor 3, dana abadi pendidikan, ya kan? Wakaf uang untuk dana abadi pendidikan. Nanti kita buat di sini gambar kita Al-I'tisom, dana uang apa wakaf uang, dana abadi Masjid Al-I'tisom. Nanti kira-kira nanti nih ya gambarannya supaya ibu-ibu punya gambaran ya, bapak-bapak punya gambaran, santri-santri punya gambaran. Nanti di sini kita buat Al-I'tisom, lalu di sini kita buat programnya. Coba klik dana abadi pendidikan, dana abadi pendidikan, klik. Nah, apa yang muncul? Nah, muncullah nama programnya. Nah, seperti ini yang muncul. Dana abadi pendidikan. Ya. Nah, di situ wakaf uang dana pendidikan sampai dengan tanpa batas waktu. Jadi kita nggak batasin. Kapan aja silakan berwakaf uang. Ini baru terkumpul 1.100.000 dan tanpa target. Ya. Nah, dana abadi pendidikan di bawahnya itu kan ada detail ya. Sebelah sini tuh, ini ada detail fundraise. Coba kita buka programnya, detailnya. Ya, ini ada di bawahnya ada perincian program. Rincian program, bentuk pengelolaan deposito syariah. Kategori wakaf alaih pendidikan. Wakaf alaihnya bantuan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, nanti di sini kita buat rincian programnya, bentuk pengelolaan, ya bisa deposito syariah, bisa suku. Kategori wakaf alaih jamaah masjid, ya. Wakaf alaih bantuan untuk peningkatan kualitas
dakwah di masjid, ya, pesantren, TPA, ya, dan lain-lain. Itu nanti bentuk programnya, ya. Nah, lalu di sebelahnya itu ada fundraiser. Nah, fundraiser itu bisa kalau kita klik itu ada fundraisernya. Ini baru cuma satu fundraisernya. Nah, di bawahnya ada tulisan jadi fundraiser. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya setiap kita bisa menjadi fundraiser. Saya bisa menjadi fundraiser. Bu Risma bisa menjadi fundraiser. Bu Leni bisa menjadi fundraiser. Nanti daftarkan di sini jadi fundraiser. Klik ini. Nah, login daftar kita nanti jadi fundraiser. Ya, itu kekuatan teknologi luar biasa sekarang. Oke. Nah, kita kembali ke dana abadi pendidikan tadi, ya. Nah, itu ada wakaf sekarang, ya kan? Wakaf sekarang kan? Coba klik wakaf sekarang. Nah, kita mau berwakaf uang nih. Kita mau tes, ya. Wakaf sekarang. Ini wakafmu, ini wakaf Muhammadiyah ini, ya, wakafmu Muhammadiyah. Nah, begitu kita klik wakaf sekarang, yang muncul begini. Nilai nominal 50.000, 100.000, 200.000. Nah, nanti kita Alitisom mulai 20.000. Jadi yang lebih kecil lagi. Jadi 20.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500, ya, atau 1.000.000 itu dan seterusnya lah. Ya, kalau nominal lainnya bisa, ini maksimal 1 miliar ini bisa, tapi maksimal, ya, nominal lainnya. Kalau saya mau 1.000.000, ya di nominal lainnya tidak bisa diklik yang itu, ya. Jadi ini pilihan. Nah, nanti ini kita akan buat programnya. Nah, sekarang coba santriwan-santriwati klik yang paling rendah aja, 50.000, ya. Ini kita tes. Kita nggak betul-betul mengirimkan. Ini kita tes sistemnya. Klik 50.000. Apa yang muncul? Munculnya nanti begini. Ya, Bapak Ibu, namanya, nomor handphonenya, alamat emailnya, ya. Nah, nanti kalau ini Ibu isi, ya, seperti saya ini sudah saya isi, saya bakal muncul begini. 50.000, ya, nama saya, HP, email. Lalu saya ingin mengirimkan pesan atau tidak? Saya ingin mengirimkan pesan. Apa pesannya? Ini wakaf atas nama ibu saya, Suami binti Burhanchan. Nah, gitu. Jadi kita bisa bikin apa saja pesan di sini. Ya, atau ini wakaf untuk almarhum suami saya, atau ini wakaf untuk almarhumah istri saya, boleh. Ya. Nah, lalu kalau kita scroll ke bawah, nanti munculnya begini. Ya. Ada infak sukarela, pemeliharaan sistem. Nah, karena ini kan sistem ini kan mahal bikinnya, ya. Nah, dia ada infak sukarela, mulai 4%, 5%, 6%. Ini bervariasi, kita mau yang mana? Saya pilih yang 6%. Ya. Nah, lalu di situ ada metode pembayaran. Saya klik metode pembayaran. Klik metode pembayaran, munculnya ini. Ya, jadi bisa virtual account. Banknya apa? BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan BSI. Jadi bank-bank besar. Kalau virtual account. Bisa juga pakai QRIS. Ya. Atau bisa juga pakai electronic wallet. Ya. Apa itu? Link aja, layanan syariah, GoPay, OVO, atau yang lainnya bisa. Ya. Jadi begitu kita klik, ya sudah terkirim. Nah, gitu, ya. Begitu mudahnya sekarang kita melakukan wakaf uang. Jadi nanti insya Allah kita akan mulai dari nominal yang terkecil, ya, 20.000 atau 10.000. Gimana para santri? Mau mulai dari mana? 10.000. Jadi 10, 20 gitu, ya. Ya, oke. Cucu-cucu, ya. Cucu-cucu udah keren banget pakai ini kan. Nanti dia buat ini wakaf untuk engkung saya. Ya. Cucu-cucu. Jadi memang kecil, tapi kalau yang mengakses banyak, insya Allah banyak dapatnya.
10.000 cuman wakafnya, tapi yang berwakaf ada 10.000 orang, berapa tuh? 100 juta. Ya kan? Ya. Nah, inilah yang akan kita garap dalam waktu ke depan. Ya. Demikian, jazakallah. Daun selasih tumbuh di batu. Terima kasih dan thank you. Ada pertanyaan, silakan. Ya, Pak Joko silakan. Ini nama kita kan mungkin nggak cuma kita aja. Ya. Takutnya bisa atau malah mungkin beruntung kita bisa dapat Betul. Jadi di Jakarta itu, Bu, Masjid Al-I'tisam itu ada masjid yang besar banget di Jalan Sudirman. Di belakangnya BNI. Itu dipakai untuk pernikahan-pernikahan besar. Karena besar sekali masjidnya, halamannya besar sekali dan warnanya putih. Namanya juga Masjid Al-I'tisam. Ya. Mungkin nanti kita perlu buat dana abadi Masjid Al-I'tisam Bogor gitu. Ada kotanya Bogor gitu biar enggak tertukar sama yang lain. Ya, silakan Ustaz Ulul. Jadi kalau target kita, saya sih targetnya 1 miliar. Cuman nggak tahu berapa tahun ini bisa terkumpul 1 miliar. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Tapi kalau bisa 5 tahun lah, jangan lama-lama gitu. Kalau 5 tahun kan berarti setahun 200 juta. Setahun 200 juta kalau bagi 10.000 kan kita cari donatur 20.000 kan orang dengan masing-masing 10.000 kan. Kalau 10.000 kan, kalau 100.000 kan lebih kecil. Kalau 50.000 kan lebih kecil lagi. Kita target 5 tahun 1 miliar lah. Mudah-mudahan bisa lebih cepat terkumpulnya. Terus uangnya begitu nanti terkumpul, kita ambil, kita investasikan. Jadi ini kan cuma pengumpulan aja, platform saja menggunakan teknologi. Ini ibarat kenceleng, tahu nggak? Kalau kita di rumah masih kenceleng. Tapi kan kalau kenceleng yang biasa, paling kita bisa sebarkan untuk warga Budi Agung kan. Kita nggak bisa kasih kenceleng ke Malaysia, kasih kenceleng ke Amerika, nggak bisa. Tapi kalau pakai ini, orang Malaysia bisa buka ya donasi gitu kan. Seluruh dunia bisa pakai ini. Gitu loh. Bayangkan orang-orang Indonesia yang di Amerika, yang di Australia, yang di ini, mereka berwakaf. Ya, sehari 10.000 aja. Sebulan kan 300.000 tuh. Kali berapa kan? Nah, itu dia. Ya, silakan Pak Sobirin. Zuhri, Mas. Ini kan tidak berkurang ya, Ya. nilainya tidak berkurang. Ya. Tapi kalau uang yang saat ini kan nilainya berkurang ya, ada inflasi. Ini gimana? Berarti kan kalau wakaf harusnya tenang ya. Iya. Hanya berikan kalau zamannya dulu tanah. Iya. Kalau itu nilainya tetap dan bahkan bertambah. Iya. Ya, betul. Makanya investasi kita harus melebihi inflasi. Jadi misalnya inflasi 3%, maka kita harus deposito syariah harus minimal 4% lah biar dapat untung 1%. Nah, nanti yang 3% inflasi kita bisa sisihkan, kita tambahkan ke dalam pokok. Itu manajemen itu, Pak. Ya. Kita bisa lakukan itu. Yang jelas dia nggak boleh tergerus oleh inflasi. Ya, jadi yang sudah ada di kepala saya, kita investasi di sukuk. Sukuk itu yang tanggung negara dan itu 5,5%. Kalau dengan inflasi kita dapat untung 2,5% tiap tahun, aman kita. Ya, itu sudah saya pikirkan. Ya, jadi nggak akan rugi, nggak akan tergerus oleh inflasi.
karena untungnya lebih besar daripada inflasi. Gitu Pak Sobri. Baik, yang lain ya, Bu Risma. Dalam. Saya hanya berbagi aja Pak, itu pengalaman di Taman Sari, karena kita orang Taman Sari. Ya. Seperti tadi pembangunan minimarket kayak gitu. Ya. Taman Sari juga begitu melakukannya. Dulu itu ada koperasi, kalau misalnya bapak-bapak ibu, Taman Sari itu kan ada minimarket di situ, Ya. di awal dekat kolam renang. Ya. Dulu itu kan sebenarnya punya koperasi KSB. keluarga, ya. Tapi kayaknya dia mungkin manajemennya Ya. akhirnya di masjid itu pertamanya dia kontrak di situ, Ya. coba. Ya. Tapi setelah 2 tahun, berapa 2 tahun dia kayak dikasih setahun gitu, akhirnya dia dijual lah ke masjid. Dibeli sama masjid kan? Beli sama masjid. Nah, dananya itu mungkin seperti wakaf uang, tapi waktu itu tidak disebutkan wakaf uang. Oh. Jadi dari jamaah itu di deposito diminta warganya seberapa, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang mungkin sampai sekarang untuk membeli kios itu. Karena ternyata dinilai bagus prospeknya, karena jamaah lah yang beli, kebetulan orang tua muslim ya, jadi lebih fanatik, lebih punya hubungan emosionalnya gitu. Jadi mereka warga itu, jamaah itu yang mengumpulkan uang seberapa gitu di deposito, ada jangka dibikin perjanjiannya mau kapan ditarik, mungkin setahun, ada dana yang tidak dipakai kali ya sama jamaah gitu. Dan insya Allah mereka jadi kebeli gitu loh Pak, gitu dengan seperti itu gitu ya, bagus juga gitu. Terima kasih Bu Risma. Ini satu experience yang luar biasa ya, yang nanti kita bisa tirulah. Ya, nanti kita bisa ngobrol dengan Pak Khairat lah di sana ya. Iya, Pak Khairat ada juga itu orang Medan juga Pak Helmi. Pak Helmi ya. Oke. Nanti kita akan datang ke Pak Helmi Pohan ya untuk bisa berngobrol lah, sharing-sharing lah ya. Jadi sudah ada pengalaman sebelah ya. Nah, ini termasuk barang-barangnya nanti kita coba tiru dari mana dapat barang-barangnya kan gitu ya. Nah, sebab segini saya pikir ya, 100 orang jamaah saja tetap belanjanya di Wakaf Mart Alitisong. Katakan kita 1 bulan belanja dapur 5 juta. 100 orang udah 500 juta di omset jelas. Gitu loh. Belum orangnya lewat-lewat ya. Belum yang musafir, belum yang apa gitu. Jadi kalau keuntungannya misalkan berapa? 5% kita taruh lah, nggak usah besar-besar, 5%. Disebutkan juga keuntungan ini sebagian dari buat infak. Jadi orang kita yang kita beli di situ kan ada nilai infaknya. Ada nilai infaknya juga, iya, betul, jadi, betul. Kita belanja dapat barang, dapat pahala juga. Itu dia, itu yang kita inginkan. Kita belanja sekaligus dapat pahala gitu. Infak. Ada berapa persen, walaupun agak mahal karena infak gitu kan. Ya, kita usahakan nanti tidak mahal. Kita usahakan sama dengan harga Alfamart dan Indomart. Makanya nanti kita akan berpikir dari mana kita dapat barang yang harganya sama. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Sedikit pemikiran saja kemarin kita diskusi sama Pak Masih. Ya. Sebetulnya kalau di Islam ini kan sebenarnya sudah ada kedai-kedai kecil ya. Ya. Sapi ini sudah kecil, pagi kecil. Ya. Yang perlu mungkin dipikirkan nanti adalah jangan sampai mematikan barangkali dari masyarakat terhadap kedai kecil ini. Ya. Karena fungsi ini sebenarnya kan fungsi sosial. Ya. Itu sebenarnya juga kita bisa memandirikan gitu. Ya. Ini perlu pertimbangan-pertimbangan. Iya. Makasih Pak Zurena, makasih ya. Jadi memang fungsi masjid itu sekarang ada 2 ya. Jadi ini sekaligus saya jelaskan kepada santriwan dan santriwati. Sekarang itu fungsi masjid ada 2. Ya. Pertama, memakmurkan jamaah. Yang kedua, dimakmurkan jamaah. Nah, yang kedua ini yang sering ya. Jadi masjid itu jadi dimakmurkan jemaah. Jadi masjid itu konsepnya jadi seolah-olah nerima aja. Minta infak aja seolah-olah. Nah, kemarin waktu pelantikan saya sebagai pengurus pusat di Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla bilang begini. Masjid itu sekarang punya 2 fungsi. Pertama, dia harus dimakmurkan jemaah. Yang kedua, dia harus memakmurkan jemaah. Kaget kita semua. Kenapa? Beliau bilang masjid harus bisa memberikan penghidupan bagi jamaah sekitar. Gimana caranya? Nah, makanya beliau buat konsep itu. Makanya kemarin kita ke sana, ke Jakarta, ke Kiai Hasyim Asy'ari Masjid.
itu ada namanya Festival Rumah Wirausaha Masjid. Jadi masjid itu nanti, dari konsep kita nih ya, ini belum saya bilang sebenarnya ke teman-teman, tapi nggak apa-apa di sini ya. Nanti konsep wakaf mart ini, dia bisa menerima barang-barang dagangan dari jamaah. Misalnya jamaah mau jual bakso, silakan taruh situ. Tapi bakso kering misalnya. Jamaah mau jual bawang goreng, taruh situ. Jamaah mau jual apa, taruh situ. Jadi ini jamaah bisa memanfaatkan ini untuk dia dagang. Ya, untuk dia dagang. Apa saja silakan. Apa yang bisa dia mampu buat, silakan buat taruh situ. Ya. Jadi dia fungsinya memakmurkan juga jamaah yang ada. Nah, apakah tidak mematikan orang-orang sekitar? Jadi konsepnya itu konsep pasar burung, Pak. Pasar burung, ini toko burung, ini toko burung, ini toko burung, ini toko burung, semuanya jual burung, tapi semuanya ada rezekinya. Apakah mereka bersaing? Justru enggak. Justru mereka saling kerjasama juga kadang-kadang. Ya. Justru kalau di sini toko burung sendirian, ini toko burung banyak, ini enggak laku nih. Yang banyak malah, yang laku malah yang banyak toko burungnya. Karena banyak pilihan. Seperti itu. Jadi ada Alfamart, ada Alfamart, enggak apa-apa. Ya. Nah, kita adalah untuk jamaah gitu. Jamaah masjid yang punya komitmen ya. Saya belanja yang memberikan berkah dan manfaat. Ya. Itu Pak Tarino. Ini untuk jawaban sementara ya, tapi nanti itu kita akan pikirkan bagaimana ya. Karena mereka juga semuanya kan usaha juga sama ya. Dan yang jelas kita tidak 24 jam, Pak. Ya, kita tidak mematikan orang yang 24 jam ya. Jadi nanti konsepnya kita bukanya pada subuh. Jadi jam-jam segini nih, habis pesantren buka langsung belanja ibu-ibu. Jadi bukanya jam 6, tutupnya pada isya tutup. Jadi ngikutin waktu sholat. Nah, jadi jam 6 sudah buka. Indomaret masih tutup, Alfamart tutup, kita udah buka. Ya. Itu konsep yang ada di kepala saya tuh. Baik, ada lagi? Cukup ya? Baik, demikian saja kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini kita sudah punya MUK pesantren Al-Ittisom. Ini MUK-nya pesantren Al-Ittisom. Ini untuk Ustadz ini. Tapi kalau mau bisa pesan, nanti dibuatin.